Saya punya rasa was-was terhadap tiap benda, entah benda tersebut mempunyai najis ataupun dosa. Barang yang menyentuh benda tersebut juga saya rasa was-was. Mohon pencerahannya Ustazah. Kalau benda punya dosa kayaknya ini gak mungkin ya. Yang punya dosa itu manusia kayak kita-kita. Kalau benda itu lebih cocoknya benda kena najis. Nah itu lebih cocok. Nah begini nih, masalah benda itu ada yang secara hukum asal suci, ada yang secara hukum asal najis. Contoh yang secara hukum asalnya najis itu kayak kencing, darah, kemudian nanah itu, kemudian kotoran, itu secara hukum asal najis. Yang secara asal hukumnya najis gak bisa disucikan gitu, karena memang secara zatiahnya dia memang najis. Nah sementara untuk yang benda yang suci ini, itu dia bisa jadi mutanajis ketika benda yang suci ini terkena najis gitu. Jadi benda mutanajis adalah benda yang terkena najis, bukan benda yang dikira-kirakan terkena najis gitu. Salahnya nih di orang was-was. Orang was-was itu kalau misalkan ngelihat benda, ini misalkan kerudung saya nih suci nih, hukum asalnya suci. Orang was-was akan takut pegang kerudung saya. Kenapa? Di pikirannya begini, jangan-jangan kerudungnya kena pipis anaknya lagi. Padahal orang was-was tersebut tidak melihat kerudung saya kena pipis, tak ada pula yang memberi kabar ke dirinya bahwa kerudung saya kena pipis. Itu hanya perkiraan saja gitu. Maka secara bagaimana hukumnya? Apakah dengan dikira-kirakan hukumnya najis jadi najis? Ya tidak. Ya. Jadi jangan membuat hukum fikih dengan perkiraan gitu. Oh, ini nih kursi. Jangan-jangan kursinya kena pipis nih, kena pipis anak saya. Oh, berarti kursinya jadi mutanajis. Tidak seperti itu. Sekali lagi, benda mutanajis adalah benda yang terkena najis, bukan benda yang dikira-kirakan terkena najis. Selama kita tidak melihat benda tersebut terkena najis, selama pula tidak ada yang memberi kabar ke kita bahwa benda tersebut terkena najis, maka hukum benda tersebut suci gitu. Jadi tanamkan di hati ya supaya tidak was-was lagi ketika akan mau menyentuh benda apapun itu. Ketika menghampiri kepikiran, takut nih mau nyentuh benda ini, takut bendanya mutanajis, takut jangan-jangan ini benda tadi dipegang sama anak lagi, anaknya habis pegang pipisnya lagi. Tanamkan di hati, benda itu suci, saya gak lihat benda itu kena najis, tak ada orang lain yang memberi kabar ke saya bahwa benda itu terkena najis, bahwa hukumnya suci gitu. Tanamkan di hati itu. Kalau masih ada perasaan seperti itu, lawan, jangan dituruti, jangan malah takut gitu. Jangan, pokoknya kita yakinkan benda tersebut suci gitu. Nah masalahnya orang was-was sering ketakutannya seperti ini. Soalnya nih saya takutnya ketika saya misal pakai mukena, saya tidak tahu mukenanya kena najis, gak tahu nih mukena ini ada pipisnya, kemudian saya pakai sholat, padahal ternyata mukena tersebut ada pipis anak saya sedikit gitu, dan pipisnya gak kelihatan misalkan karena sudah mengering, ada najis hukmiyahnya. Sementara saya gak lihat dan gak ada orang lain yang lihat, suami gak lihat, anak-anak saya yang lain juga gak ada yang lihat gitu, sehingga gak ada yang memberi kabar ke saya. Tapi faktanya memang kena najis, lalu saya pakai sholat gitu sampai selesai. Gimana sholat saya sah atau tidak? Jawabannya sholatnya sah. Kenapa? Ya selama tidak ada yang memberitahu bahwa itu terkena najis, diri sendiri tidak melihat, orang lain tak ada yang memberitahu, ya berarti dalam diri sendiri ya taunya kan itu suci, ya berarti hukumnya sah, nafsul amri dalam ibadahnya terpenuhi gitu. Karena memang dalam ibadah, sahnya ibadah pertama harus ada dzan mukallaf, yang kedua harus ada nafsul amri, dan masalah nafsul amrinya ini terpenuhi karena yang penting dia itu tidak diberitahu fakta yang sebaliknya. Nah, kalau ceritanya seperti ini, tadinya meyakini mukena suci, kemudian selesai sholat datang suami bilang, kok pakai mukena itu ada pipis si dedeknya. Maka sholatnya jadi tidak sah, harus mengulangi sholat lagi. Kenapa? Ya karena jadi tahu bahwa ini tuh hukumnya apa, mukenanya mutanajis gitu. Sehingga kalau kakak gini,
mau sholat gitu ya, ragu, takut, pakai ini takut najis, pakai ini takut mutanajis gitu ya, tanamkan di hati, pokoknya ini suci, selama saya tak melihat terkena najis, tak ada pula yang memberitahu itu terkena najis, ya hukumnya suci, begitu. Karena pokoknya selama tidak ada nanti kabar yang kebalikannya, ya hukumnya tetap sah. Itu karena nafsu amrinya terpenuhi, begitu. Jadi jangan was-was lagi karena benda dikatakan najis ketika benda tersebut benda dikatakan mutanajis ketika benda tersebut terkena najis, bukan dikira-kirakan terkena najis. Dan ketika kita tidak mengetahui benda tersebut terkena najis dan tak ada pula orang yang memberitahu bahwa itu terkena najis, maka karena dalam pengetahuan kita itu hukumnya adalah suci, ibadah kita, maka itu hukumnya tetap sah karena nafsul amrinya tetap terpenuhi. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.